warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsa dari S1 Farmasi tingkat 2 NIM SF2206030. Materi yang saya bawakan hari ini adalah teknologi sediaan semi-solid dan cair. Menurut Farmakopedisi 3 halaman 8, sirup eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, yang mengandung selain obat dan juga zat tambahan seperti gula dan atau zat pemanis lainnya, zat pewarna, zat pewangi, dan zat pengawet digunakan sebagai bahan obat. Contohnya, bisorban eliksir, bronchis eliksir, butagin eliksir, Allegrx eliksir, dan exofon eliksir. Menurut Nonim 1978 halaman 331, definisi sirup obat adalah sirup yang mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tambahan lainnya. Contohnya Allervet sirup, amoksan, amoxicillin, azitromycin sirup, dan Quercetin-2 sirup non-obat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6/2014, sirup non-obat adalah sediaan cairan berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%, dan ditambahkan dengan bahan pewangi dan bahan penyedap lainnya. Contoh sirup non-obat itu sirup rasa jeruk, sirup rasa stroberi, sirup rasa coklat, sirup rasa pisang, dan sirup rasa madu. Definisi sirup kering menurut Ansel 1989, sirup kering merupakan campuran serbuk yang dimasukkan untuk disuspensikan dalam air atau pembawa lainnya sebelum pemberian. Contohnya Erdomex, Usinok-amoxicillin, Dionicol, Thiamphenicol, Semoxicillin, dan Cefoxilin. Keuntungan dan kekurangan sirup eliksir. Keuntungan: mudah ditelan dibandingkan tablet atau kapsul, rasanya enak, larutan jernih dan tidak perlu dikocok. Kekurangan: alkohol kurang baik untuk kesehatan anak karena mengandung bahan yang mudah menguap, maka harus disimpan dalam botol kedap dan jauh dari sumber api. Keuntungan dan kerugian sirup obat. Pertama, keuntungan: mudah ditelan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Dosis dapat diatur dengan mudah, rasa manis yang dapat menutupi rasa obat yang tidak enak. Kerugiannya: mudah rusak oleh bakteri. Kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Keuntungan dan kerugian sirup non-obat. Yang pertama, keuntungan: rasa manis yang dapat menutupi rasa obat yang tidak enak. Mudah ditelan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Dosis dapat diatur dengan mudah. Kedua, kerugian: tidak memiliki efek terapi. Kurang sirup kering daripada cairan. Biasanya, sirup kering dapat tahan disimpan lebih lama pembawa lain sebelum diberikan oral. Kekurangannya, bahan aktif tidak stabil dalam penambahan air. Apabila ditambahkan dengan air akan terjadi penguraian. Faktor-faktor mempengaruhi mekanisme larutan. Yang pertama, temperatur. Pada pembahasannya sebelumnya memperlihatkan bahwa perubahan energi bebas Vg yang menyertai disolusi bergantung pada nilai dan tanda perubahan entalpi H. Pendapat tambahan yang dihubungkan dengan persamaan entalpi menunjukkan bahwa proses dilusi biasanya endotherm. Jika H positif, panas diabsorpsi jika disolusi terjadi. Yang kedua, pH. pH sejumlah besar zat kemoterapi modern adalah asam lemak atau basa lemak. Kelarutan zat-zat ini dapat dinyatakan dipengaruhi oleh pH lingkungan. Kosanta dielektrik Kekom, pendekatan yang lebih praktis walaupun kurang tepat diterima terhadap masalah kelarutan mungkin didapatkan dalam apa yang dikenal sebagai persyaratan dielektrikum untuk kelarutan. Yang keempat, solubilisasi atau penglarutan. Solubilisasi didefinisikan oleh Ernest Bein sebagai lewatnya molekul-molekul zat terlarut yang larut dalam air secara spontan ke dalam larutan air dari suatu sabun atau deterjen, di mana disebutkan suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Kompleksasi
Senyawa-senyawa organik dalam larutan umumnya cenderung bergabung satu sama lain sampai tingkat tertentu. Sering penggabungan ini terlalu lemah untuk dideteksi dengan teknik standar. Berdasarkan sukrosa dan larutannya. Larutan yang akan dipekatkan biasanya mengandung bahan tambahan lain seperti asam sitrat, natrium sitrat, dan propilen glikol. Evaluasi filtering yang pertama itu uji organoleptis, uji homogenitas, uji penetapan volume, uji pH, uji penetapan waktu rekonstruksi, uji kemampuan redispersi, uji volume sedimentasi, uji penetapan bobot jenis sediaan dengan manometer, dan uji viskositas. Emulsi menurut Robert Wunadi halaman 88. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika, yang terdiri dari paling sedikit dua fase cair yang tidak saling bercampur, di mana salah satu terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan-tetesan kecil yang berukuran 0,1 sampai 100 mikromilimeter yang distabilkan dengan ilmu Gator atau surfaktan yang cocok. Makope edisi 3 halaman 32. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut, yang tidak terdispersi dalam fase cair. Formularium Nasional edisi 2 halaman 334. Salep adalah sediaan berupa massa lembek mudah dioleskan, umumnya berlemak dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar, melindungi atau melemaskan kulit, tidak berbau kenik. Menurut Fleischmann DDK edisi 3 jilid 2 1092, krim merupakan sistem emulsi sediaan semi padat dengan penampilan tidak jernih, berbeda dengan salep yang tembus cahaya. Menurut Don Martin halaman 822, pasta adalah dermatologi semi padat yang pada dasarnya menunjukkan aliran di latar. Menurut Fleischmann DDK edisi 3 jilid 2 1092, gel adalah sistem semi padat di mana fase cair dibentuk dalam satu matriks polimer 3 dimensi atau terdiri dari gom alan atau gom sintetis yang tingkat ikatan silang fisik atau kadang-kadang kimianya yang tinggi telah dibicarakan. Keuntungan dan kerugian emulsi. Pertama, keuntungan. 1. Banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. 2. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. 3. Emulsi memiliki derajat elegansi tertentu dan mudah dicuci bila diinginkan. 4. Formulator dapat mengontrol penampilan, viskositas, dan kekerasan atau creatinance dari emulsi kosmetik maupun emulsi dermal seperti krim. 5. Aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek omelia yang lebih besar daripada jika dibandingkan dengan sediaan lain. 6. Emulsi formasi dapat digunakan untuk mengantarkan obat di mana menunjukkan kelarutan dalam air yang rendah. 7. Misal dalam emulsi O/W, emulsi agar tetap dilarutkan dalam internal fase. 8. Setelah pemberian oral, tetesan minyak kemudian dapat diserap menggunakan mekanisme normal penyerapan untuk minyak. 9. Beberapa obat lebih mudah digunakan dan diserap ketika diberikan sebagai emulsi daripada bentuk sediaan formasi pembanding lainnya. Kerugian emulsi. Emulsi formasi secara termodinamika tidak stabil dan karena itu harus diformulasikan untuk menstabilkan emulsi dari pemisahan dua fase. Ini tidak berarti mudah. Emulsi formasi mungkin sulit untuk diproduksi. Kerugian suspensi. Pertama, keuntungan. 1. Suspensi juga secara kimia lebih stabil dibandingkan larutan. 2. Suspensi merupakan bentuk sediaan ideal untuk pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul, di mana penting dalam pembuatan obat anak-anak. Kedua, kekurangan. Pertama, seragaman dan keakuran dari dosis
saat sediaan digunakan untuk pengobatan tidak mungkin dibandingkan rasa yang diperoleh dengan menggunakan tablet atau kapsul. Kedua, pengendapan atau endapan yang kompak menyebabkan masalah di mana tidak mudah untuk dilarutkan. Ketiga, produknya cair dan secara relatif masanya berat. Sifat ini tidak menguntungkan bagaimana farmasi dan pasien. Keempat, keefektifan dari formulasi dan suspensi secara farmaseutik bagus biasanya sulit untuk dicapai dari sediaan tablet atau kapsul pada obat yang sama. Keuntungan dan kerugian salep. 1. Keuntungan. Misal salep dengan dasar salep donamine, yaitu walaupun masih mempunyai sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Kedua, kerugian. Misal pada salep basis hidrokarbon, sifat yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian, serta sulit tercuci oleh air sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Keuntungan dan kerugian krim. Yang pertama, keuntungan. 1. Mudah menyebar rata. Kedua, praktis. Ketiga, mudah dibersihkan dan dicuci. Keempat, cari kerja berlangsung pada jaringan tempat. 5. Tidak lengket, terutama tipe W per A. 2. Kerugian krim. Susah dalam pembuatannya, gampang pecah, mudah kering dan rusak, khususnya tipe A per W. Keuntungan dan kerugian pasta. Yang pertama, keuntungan. 1. Pasta dapat meningkatkan cairan lebih baik daripada unguentum atau salep. Kedua, pasta lebih melekat pada kulit. 3. Pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit, mencegah luka yang lebih parah dari kulit yang tergores. Keempat, pasta memiliki kemampuan menyerap exudate oleh sifat alami serbuk atau komponen menyerap lain ketika dioleskan. Kelima, pasta dapat membentuk lapisan kedap air yang buram sehingga dapat digunakan sebagai sunblock. Keenam, sintetis lebih kenyal dari unguentum, tidak memberikan rasa berminyak seperti unguentum atau salep. Kerugian pasta. Pertama, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus. Kedua, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Ketiga, dapat meringankan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. 4. Dapat menyebabkan iritasi kulit. Keuntungan dan kerugian gel. Yang pertama, keuntungan. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti spaktan agar gas tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan subak dan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Kerugian gel itu, untuk hidroalkohol, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan lem berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua tertutup atau kontak dengan zat aktif. Emulgator alam dan emulgator sintetik. Emulgator alam yaitu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. 1. Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya gum arab, tragacan, agar-agar. Emulgator alam dari hewan. Contohnya kuning telur, adepts, lanae, dan gelatin. 2. Emulgator sintetik merupakan emulgator yang dibuat dengan cara sintetik atau semi-sintetik. Dalam skala industri pabrik, emulgator sintetik lebih banyak digunakan karena lebih mudah untuk disintetis dan lebih stabil dibandingkan dengan emulgator alam. Emulgator sintetis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu emulgator kationik, emulgator aionik, emulgator non-ionik, dan emulgator amphoter.
Ada 4 jenis surfaktan. Yang pertama, surfaktan ionik. Surfaktan aionik adalah surfaktan yang menghasilkan surfaktan berkekuatan negatif dalam larutan. Contohnya yang berasal dari sulfat, karboksilat, dan gugus sulfonat. B. Surfaktan kationik. Surfaktan kationik merupakan jenis surfaktan yang ketika berada dalam larutan air maka akan menghasilkan ion bermuatan positif, terutama senyawa nitrogen kuanter seperti senyawa amina yang diangkat serta garam amonium kuanter. Surfaktan jenis ini memiliki pembersih dan kurang baik sehingga penggunaan sebagai deterjen kurang jarang ditemui. Surfaktan non-ionik merupakan surfaktan yang bagian alkalinya tidak bermuatan, biasanya bermuatan amida, asam karboksilat, ester, dan turunan dan eter. Sejak tahun 1960, jenis surfaktan ini telah dimanfaatkan sebagai bahan aktif dalam formulasi deterjen. D. Surfaktan atmosfer. Surfaktan atmosfer adalah jenis surfaktan yang mengandung dua muatan yang berlawanan dan dapat membentuk surfaktan atmosfer. Pada surfaktan jenis ini, perubahan muatan terhadap pH akan mempengaruhi pembentukan busa, pembasah, dan karakteristik dari deterjen yang dihasilkan. Dan HBl. HBl yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara sekelompok hidrofil dengan sekelompok lipofil. Angka 100 dikali HLB campuran kurang HLBB sama dengan persen dibagi HLBA dan B. Indikator B persen sama dengan 100 kurang HLBA persen sama dengan persen. Diketahui nilai HLB twin 80 sama dengan 15, nilai HLB span 80 sama dengan 4,3, nilai HLB campuran sama dengan 14. Nilai HLB butuh atau HLB campuran kurang HLB span 80. 14 kurang 4,3 sama dengan 9,7 adalah 9,7 gram. Perhitungan HLB ilmugator twin 80% sama dengan 100 dikali 14 kurang 4,3 sama dengan 90%, dimana 15 kurang 4,3 ilmugator span sama dengan 100% dikurang 90% sama dengan 10%. Dengan bahan almugator yang ditimbang persen, HLB X butuh twin 80 90% 9,7 GR ditimbang span 0 10 dikali 9,7 sama dengan 0,97 gram ditimbang. Pengertian dari formulasi dan cara menentukannya. Pengertian dan formulasi. Dalam sistem dan formulasi, partikel teknis bersih baik dan pengentapan sendirian tetapi lebih lambat daripada sistem formulasi, tapi partikel demokrasi beredar membentuk sedimen atau kek yang suka terdispersi kembali. Cara menentukannya yaitu sedimentasi terjadi partikel dalam ukuran yang berbeda-beda tergantung pada agregat yang terbentuk. Sedimentasi pada flockulasi tidak dapat didispersikan kembali karena endapan flockulasi terbentuk cacing. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel pada suspensi yang terdeflockulasi sangat kecil sehingga membentuk ikatan antara partikel yang erat dan padat. Definisi flockulasi dan cara menentukannya. Definisi flockulasi. Flockulasi adalah proses mendasar yang digunakan untuk memfasilitasi agregasi partikel kecil dalam cairan atau lautan untuk membentuk sekelompok yang lebih besar yang dikenal sebagai floc. Cara menentukannya yaitu sediaan obat partikel terdispersinya membentuk agregat, kumpulan, atau gumpalan sehingga proses sedimentasinya pengendapan terjadi lebih cepat. Ada 3 metode cara pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom kering atau metode kontinental. Dalam metode ini, saat pengemulsian atau biasanya gom Arab dicampurkan dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk membentuk korpus emulsi, baru dihancurkan dengan sisa air yang tersedia.
kedua, metode gong basah atau metode kontinental. Pengemulsi ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsi umumnya larut dalam air agar membentuk mucilago, kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi, kemudian diencerkan dengan sisa air. Ketiga, metode botol atau metode botol forbes digunakan untuk minyak menguap dan zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kental. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, ditambahkan 2 bagian air, botol ditutup, kemudian dicampurkan tersebut dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Evaluasi sediaan emulsi dilakukan untuk mengetahui kestabilan dari suatu sediaan emulsi dalam jangka waktu penyimpanan tertentu. Evaluasi sediaan emulsi ini dilakukan melalui pengamatan organoleptis yaitu bau dan warna, pengamatan secara fisik yaitu viskositas, diameter, globul, rata-rata, pH, dan volume kremi, serta pengamatan secara kimia yaitu degradasi zat aktif. Dalam materi yang saya bawakan hari ini,